Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbagi penanganan kasus guys ya. Ini kasus viral ya. iPhone 11 mati total kalau dicek pakai power supply ampere gantung. Sementara dicolok ke USB dia kayak normal ya, ngecas sampai 2 ampere. Tapi kalau kita colok ke komputer dia nggak ada stuck di FU ya. Nah, kejadian seperti itu biasanya kita panasi dia hidup. Nah, setelah hidup paling ya 4-5 jam mati lagi guys ya. Jadi problematiknya itu ada di CPU ya. Jadi kita setting preheater langsung saja, kita belah mesinnya guys ya. Setting preheater untuk seri ini bagi kawan-kawan panas yaitu 210 ya. Terus timing yang panjang nggak apa-apa. Jadi timernya tadi kan saya panjangkan. Oke, setelah disetting langsung kita oke ya untuk preheaternya. Jadi dia akan jalan sendiri. Kita tunggu temperatur mencapai 200 ya. Jadi yang jalan itu 176 sekarang ya. Untuk panas kita tunggu sampai 200, nanti baru kita goyang-goyang ya middle layernya. Ketika sudah goyang boleh dicabut ya. Ini standar settingan saya. Kalau kawan-kawan preheaternya sama boleh dicoba ya. Jadi standar saya di angka 200, paling beberapa detik dari 200 itu sudah mulai leleh ya. Ya, ketika mencapai 200 biasanya sudah mulai saya goyang-goyang guys ya. Nah, ini sudah saya coba goyang-goyang. Oke guys ya, sudah terangkat ya setelah mencapai temperatur yang memang disettingkan. Oke, sekarang kita akan copot mesinnya dan kita pisahkan dulu antara sinyal baut atau papan yang urusan sinyal dengan papan yang urusan AP ya atau application. Oke, kita akan bersihkan lem di sela-sela CPU ya sebelum kita congkel. Tujuan bersihkan lem ini sebenarnya CPU biar nggak terikat dengan komponen kecil-kecil yang ada di sampingnya ya. Jadi ini blower saya Sugon 8620 DX Pro ya. Jadi settingan 200, angin 30. Bagi kawan-kawan yang mau niru jika alatnya sama, boleh dicoba ya. Jadi triknya karena jaraknya tuh sangat mepet banget guys ya. Ini untuk CPU iPhone. Triknya itu kita tunggu lunak lemnya. Setelah itu baru kita masukkan pisau kita itu ya, pisau untuk ngerok lem itu. Dan itu pun digerakkan sangat lembut ya, gerakannya jangan kasar-kasar karena kalau kecil-kecilnya hilang nambahi masalah guys ya. Nah, jadi triknya ya kita jalan sedikit-sedikit, jangan terlalu ditekan ke dalam juga karena bisa bikin PCB itu tergores ya atau putus jalur. Jadi gentle saja, lembut ya, harus pakai feeling yang lembut, jadi jangan jangan kasar-kasar guys ya. Oke, setelah satu sisi lemnya hilang, kita beranjak ke sisi yang lain ya, dan seterusnya sampai memang CPU itu nggak ada lem di samping-samping yang nempel dengan komponen-komponen kecil ya, resistor atau kapasitor di sebelah-sebelah CPU. Karena kalau masih ada yang nempel, nanti begitu kita nyongkel CPU-nya, nah itu nambahi masalah ya. Jadi kita bakalan harus ngurus kecil-kecilnya dulu. Nah,
Ini karena itu langkah ini sebenarnya juga vital, jadi hati-hati guys ya. Untuk settingan blower saya sendiri ya, yang tadi saya sebutkan itu settingan yang paling slow ya, karena memang nggak mau nambahi masalah, jadi kita tunggu memang lemnya jadi empuk ya. Jadi settingan 200 itu nggak cepet ya dia. Jadi papannya memang meningkat panasnya slow, jadi begitu lemnya sudah memang bisa dikerok, baru dikerok ya. Jadi nggak cepet-cepetan ya kayak lomba CPU, bukan ya. Ini memang settingan sangat slow, yang penting selamat ya, alon-alon yang penting kelakon. Jadi begitu ya kalau orang Jawa bilang alon-alon yang penting kelakon. Oke guys ya. Jadi dilihat ya sambil videonya panjang ini ya, soalnya memang santai saja. Nah, jadi tusukannya itu juga di miring kanan, miring kiri gitu ya, biar ada parit dia. Biar ada paritnya, biar nanti fluk pun bisa masuk ya. Nah, ini bagi kawan-kawan yang mau ngikuti settingan boleh ya. Juga selalu diperhatikan guys ya untuk meningkatnya panas, karena walaupun settingan 200 pun kalau terlalu lama biasanya panasnya juga meningkat dan papan itu menjadi mendidih ya, dan kadang kecil-kecilnya tetap bisa lepas. Karena itu begitu dirasa sudah terlalu panas, mata blowernya dipinggirkan sedikit, baru lanjut lagi. Ya seperti itu ya kira-kira. Jadi jangan langsung tembak terus tanpa memperhatikan peningkatan panas di PCB ya. Jadi harus selalu diperhatikan. Video ini juga sengaja ya nggak saya percepat, bukan bermaksud memperpanjang durasi, bukan ya. Tapi biar eh, nanti proses komben rekomben, terus proses congkel mencongkel itu bisa di timer sendiri bagi kawan-kawan berapa detiknya ya, atau berapa menitnya, bagi yang mau niru loh ya, bagi yang mau niru. Karena ini murni pure berbagi ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin masih sering mengalami kaki kopong, nah ini insya Allah saya pakai settingan ini, nilai keberhasilannya congkel itu dari 5 kasus itu paling satu ya yang gagal. Ya walaupun tetap ada yang gagal ya, karena memang selalu nggak sempurna ya manusia. Maksudnya gagal di sini itu kakinya ada yang hilang ya, bukan kok gagal pengerjaan ya. Tapi yang sering settingan ini untuk congkel CPU iPhone, dia itu selalu selamat ya. Oke, kita ke step selanjutnya ya. Ini untuk congkel saya pakai blower yang sama, settingan 350 angin 30 guys ya. Nah, berapa detiknya boleh di timer sendiri, tapi yang jelas moncongnya dilihati juga guys ya. Saya hadapkan ke arah CPU, tapi agak ke pinggir-pinggir, malah IC kamera segala macam ya. Yang IC power saya tutup pakai plat ya. Nah, kemudian setelah papan terasa panas, blower saya pindah ke tengah ya matanya. Jadi yang ditiup tengah ya, kita mutar di tengah. Nah, ini status mikroskop saya pinggirkan ya, kemudian ya tercongkel guys ya. Nah, dan kalau pakai panas tinggi yang sering lemnya nempel di CPU guys ya, bukan nempel di papan. Tapi untuk kaki biasanya utuh guys ya.
Oke, lanjut ke step pembersihan guys ya. Jadi kita perlu bersihkan lem-lem yang masih nempel. Nah, ini saya pakai settingan 270 ya. Nah, itu saya kasih fluk dulu untuk membersihkan, karena CPU iPhone memang beda dengan CPU yang lain ya. Jadi kita harus gentle, harus lembut ya, jangan pakai eh, sesuatu yang kasar untuk membersihkan, karena papan PCB dari CPU-nya itu penutupnya itu cuman tipis banget guys ya, jadi sangat berhati-hati. Saya nggak berani ya kayak di lomba-lomba itu yang pakai serok langsung sereng-sereng. Nah itu memang sudah jagoan ya yang itu. Ini saya pakaikan timah low temperatur dulu. Jadi sebelum saya bersihkan ya. Jadi pakai timah low temperatur, saya ratakan dulu ya. Ini jangan terlalu ditekan juga, jadi harus lembut ya. Nah, ini santai saja. Nah, panas 270 pun ini yang nggak harus melulu dihadapkan ke CPU-nya ya, karena takut temperaturnya terlalu meningkat. Jadi begitu dirasa timah sudah leleh ya, di kayak bernapas ya. Jadi dipinggirkan dulu, tiup lagi, pinggirkan dulu, kayak gitu ya guys ya. Ini gaya membersihkan saya ya. Nah, bagi kawan-kawan yang pengen nyoba trik slow tapi aman lah insya Allah ya, boleh dicoba. Oke, setelah timah low tempnya, jadi timah low tempnya ini saya pakai timah 138 ya dari Amoe. Nah ini kemudian kita pakai Godwick untuk mencoba mengangkat timah pabrikannya. Jadi cukup kita sapu-sapu saja, tapi juga jangan terlalu keras ya nekannya. Jadi cukup lewat gitu aja. Tujuannya biar timah pabrikan itu tercampur merata dengan timah low temperatur tadi, jadi bisa lebih gampang untuk membersihkan lemnya dan resiko kaki patah itu menurun guys ya. Setelah dirasa tercampur sempurna dan timah mulai terangkat tadi guys ya, sekarang kita kerok lem hitamnya ini, karena memang lemnya sangat tebal ya, jadi kita harus slow banget, santai aja, tapi jangan terlalu takut juga ya. Jadi dihadapi saja. Kita kerok sedikit demi sedikit sampai benar-benar kakinya terekspos ya, sehingga bisa dicetak ulang nanti ya.
Lanjut guys ya, ini saya bersihkan pakai sikat gigi dengan sedikit thinner ya. Lalu kita cuci-cuci, kemudian kita lanjut kerok lagi sampai memang lemnya hilang ya. Nah, jadi lemnya habis, permukaan rata sehingga nanti ketika dicetak bisa pas ya timah-timahnya. Oke, setelah lumayan bersih ya, kita kasih fluk lagi. Jadi kita pakai Godwig lagi ya untuk menyedot timahnya karena masih belum rata ya. Ada yang tinggi sedikit, ada yang sudah kosong. Jadi kita akan pakai Godwig untuk nyedotnya ya. Saya hindari ya untuk pakai mata solder. Nah, karena memang beberapa kali malah luka ya. Kecuali kita bisa boleh ya pakai mata solder tapi terbang, gayanya terbang. Maksudnya terbang itu mata soldernya jangan di besinya tuh jangan sampai menempel di papannya ya. Jadi kita kasih timah banyak-banyak sampai bulat. Nah, ketika leleh itu diseret-seret gitu ya, itu itu boleh, tapi nggak pede ya saya ya, karena beberapa kali ya kurang jos ya. Hanya trik ini ya yang saya istilahnya pede, jadi pakai Godwig saja. Karena masih beresiko yang seperti itu ya. Jadi daripada nambahi kerjaan karena kakinya sangat kecil dan begitu hilang kaki, aduh mata sampai sakit ya untuk menjempernya. Untuk Godwig pun jangan pakai merek lain guys ya, yang gaya nyedotnya kurang. Terus pernah juga pakai Godwig yang lain dan ya gagal juga. Jadi kalau untuk membersihkan CPU iPhone pakai Godwig yang tulisannya Japan ya. Yang mereknya memang Godwig, jangan yang lain ya. Oke, lanjut guys ya. Setelah CPU bersih, kita simpan dulu CPU-nya, kita bersihkan papannya ya. Ini timah low temperatur juga. Untuk membersihkan papan, saya olesi timah low temperatur, nanti ditambahi fluk, kemudian settingan soldernya di 380 ya. Ini saya blower dulu biar merata timah low temperaturnya. Nah, jadi untuk settingan solder ironnya atau solder besinya bahasanya itu ya. Nah, itu di 380 ya. Ya, bagi kawan-kawan boleh niru.
Kalau yang soldernya sama. Oh ya, untuk solder yang saya pakai ini Sugon T26D dengan mata murahan ya, mata 100 ribuan dari Relief. Oke, setelah temperatur di papan mulai meningkat juga guys ya, setelah kita sedoti tadi timah pabrikannya dengan solder, setelah mulai berkurang timah pabrikannya, baru kita sedot lagi pakai Godwick ya. Nah, ini kita santai saja, jadi satu tempat temperatur meningkat baru diseret ya. Satu tempat temperatur meningkat baru diseret ya. Jangan diosok-osok. Bahasanya osok-osok ya. Jangan digosok sampai akhirnya luka ya papan PCB-nya. Tapi lembut saja, jadi santai saja. Ya, jadi begitu dia panas, meningkat, nah, nanti timahnya itu naik ke Godwick sendiri ya. Kalau kita nggak sabaran, biasanya malah ya begitulah ya. Yang jelas kayak gini perlu jam terbang ya untuk memahami karakter soldernya masing-masing. Oke guys ya, setelah kita sedot timahnya pakai Godwick, kemudian kita bersihkan lagi ya lem-lem yang masih berada di papan PCB-nya. Pokoknya kita pastikan memang nggak ada yang kira-kira mengganggu koneksi ya. Jadi dari lem, sisa-sisa lem, mau di tengah mau di samping memang harus sangat bersih guys sebelum dipasang CPU-nya ya. Untuk settingan kerok lem seperti ini ya, saya di blower saya 270 ya, bukan 200 kayak ngarik lem di samping CPU tadi ya. Untuk bersihkan lem tuh
Saya di 270, terus angin 30 ya, dengan blower Sugon 8620 DX Pro ya. Ini bagi kawan-kawan yang blowernya sama, boleh diikuti ya settingan. Setelah dikerok-kerok, cuci lagi guys ya, pakai, kalau punya cairan IPA ya pakai itu ya, tapi saya nggak punya ya pakai thinner ya. Oke, habis itu kita sedot pakai tisu, kita bersihkan lagi sampai memang benar-benar kinclong guys ya. Salah satu poin yang memang harus diperhatikan banget adalah teliti ya, ketelitian terhadap masih adanya sisa lem atau kotoran-kotoran lain yang menempel setelah kita proses, entah itu tisu, entah itu mungkin ya kotoran apa, abu rokok mungkin ya yang jatuh. Jadi harus memang diperhatikan ya. Jadi jangan sampai nggak bersih terus kita pasang CPU-nya ternyata ada kaki yang nggak nempel ya. Nah itu bikin 2 kali kerja ya. Asal benar-benar bersih dan rapi, insya Allah tetap sekali kerja saja ya. Jadi begitu kita bersihkan banget, kita cetak, kita tancapkan, biasanya ya langsung jos ya. Setelah kita yakin bersih ya, kita simpan dulu papannya, kemudian kita cetak ya CPU-nya. Ini saya pakai papan magnetik dari Tuyul ya, dari 2UUL yang warna hijau itu. Kemudian untuk platnya pakai Amoe ya. Nah, ini saya pakai timah Amoe juga 190 ya. Jadi timah high dari Amoe. Nah, jadi kawan-kawan untuk posisi timahnya juga jangan terlalu becek ya. Jadi kalau masih terlalu becek, keringkan dengan tisu dulu, kemudian setengah kering baru dioles-olesi ya. Itu triknya kalau untuk cetak IC ya. Karena kalau terlalu basah biasanya di tube blower timahnya pada lari ya. Nah, ini yang yang perlu dicatat bagi kawan-kawan ya. Oke, setelah
kita olesi timah tadi ya. Sekarang kita bersihkan pakai tisu. Nah, ini semua dengan tujuan nggak terlalu lebih ya timahnya. Soalnya kalau terlalu berlebih biasanya menggumpal ya. Oke, kita tiup. Ini settingan blower sama kayak ngerik lem ya, 270, angin 30. Nah, ini sudah mulai berjalan ya timahnya. Nah, menjadi bola-bola kaki. Nah, seperti itu guys ya, itu ditiup. Nah, kalau ternyata ada kaki yang loncat dari lubangnya guys ya, karena ini sebenarnya ada 3 ya di waktu saya nyetak ini. Nah, itu cukup kita masukkan lagi yang loncat itu tadi, terus kita tambahi fluk biar dia mau ke lubangnya ya. Nah, jadi kalau ada timah yang loncat waktu kita nyetak, intinya nggak pada posisi kaki IC-nya, entah geser sedikit, entah sampai loncat, tinggal kita masukkan lagi ya. Nggak perlu nambahi timah lagi. Jadi setelah kita masukkan lagi, lalu kita kasih fluk ya. Kemudian kita tiup lagi pakai blower lagi. Nah, biasanya kayak gitu akan lebih merata bola timahnya daripada kita nambahi ngolesi timah cair lagi ya. Karena nanti kalau pakai timah cair ditambah lagi akan ada yang lebih tinggi dan lebih rendah yang sering ya. Jadi ini salah satu trik biar kawan-kawan nggak kerepotan ya. Ya mohon maaf ya kalau gambarnya nggak HD ya, agak buram-buram sedikit soalnya ya memang susah ngerekam pakai kamera HP ya untuk sedetil kayak yang di konten-konten orang-orang ya. Jadi ini memang seadanya saja. Yang penting tahu gambarannya. Ya, perfect guys ya. Kakinya ngebol semua jadi siap untuk dipasang. Ini kita blower lagi biar kakinya nggak ada yang penceng ya. Nah, jadi biar lurus-lurus ke atas. Ya, soalnya habis cetak kadang masih ada yang penceng sedikit ya. Oke, sekarang kita lihatkan pakai mikroskop ya. Oh ya, itu pun susah ngerekamnya guys ya. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Yang jelas ini kaki sudah utuh ya, siap dipasang. Sebelum kita pasang CPU-nya, kita pastikan nggak ada masalah ya di papan yang sudah kita bersihkan tadi. Jadi kita tancapkan power supply, kemudian kita cek power key ya. Nah, di power key pin di bawah CPU ya itu ternyata tegangannya ada ya 1,3 volt. Nah, saya asumsikan berarti power nggak kepanasan dan siap dipasang. Oke ya. Dalam proses pemasangan CPU juga berbagai macam teori guys ya yang digunakan oleh banyak teknisi. Kalau saya seneng yang banjir ya fluknya. Jadi saya kasih semua. Saya ratakan dulu fluknya, kemudian baru saya pasang IC-nya. Ada kawan-kawan teknisi itu yang sukanya fluknya sedikit, ada ya. Ada juga yang gayanya banjir kayak saya gini ya. Jadi dibanyaki fluknya, baru dimal ya. CPU-nya baru dipas-paskan posisinya, baru di blower.
Oke guys ya, setelah kita pas-paskan tadi posisinya karena nggak ada pojoknya ya dia. Setelah yakin baru di blower ya. Ini untuk blower saya masang itu settingan 310 ya, panas 310, angin 30 guys ya. Jadi kalau tadi membersihkan tuh settingan 270, ini 310 ya. Bisa dihidupkan ya stopwatchnya untuk melihat berapa detik atau berapa menit saya memblowernya. Jadi kawan-kawan bisa ikuti settingannya ya, karena memang videonya nggak dipercepat ya. Setelah fluknya kelihatan mendidih ya di samping-samping CPU, jadi ini kenapa saya suka masang fluk banjir ya. Karena akan kelihatan fluk itu keluar dari bawah CPU dan kelihatan mendidih. Nah, itu berarti dia siap digoyang ya. Nah, jadi kita goyang sedikit, jika digoyang kok kembali, nah berarti kira-kira pas ya. Nah, kemudian saya goyang dari atas biar kalau ada kaki yang mungkin kurang tinggi bisa sedikit nancap ya. Nah, demikian guys ya penjelasannya. Oke, kita tes langsung pakai power supply ya. Kemudian kita trigger on off-nya ya, dan respon ya. Tapi ini tadi nggak saya rekam guys ya di apa di power supply-nya ya. Oke ya, habis ini kita coba pakai LCD langsung. Oke guys ya, ini LCD sudah saya pasang dan power supply juga sudah dipasang. Kita trigger lagi untuk melihat apakah bootingnya sempurna atau enggak ya. Jadi iPhone 11 papan atas doang dia hidup ya. Jadi papan bawah hanya sinyal WiFi DLL ya. Oke, hidup ya booting ya. Habis ini kita lanjut proses penggabungan papan atas dan bawah guys ya. Dalam proses penggabungan papan atas dan bawah ini ada berbagai macam trik juga guys ya. Jadi kalau saya yang sering saya gunakan, kalau memang kita nggak ngeksekusi mesin terlalu berlebih, seperti contoh sekedar buang shot ya, dari mungkin kita setelah bongkar middle layer kita buang shot, itu jarang saya cetak ya, langsung saya tancapkan lagi saja. Tapi kalau kita ngerjakan CPU kayak tadi, atau kita ngerjakan mungkin sesuatu yang di sinyal bot, pasti saya cetak ya, karena dalam proses pengerjaan belah papan tadi, mungkin di sinyal bot atau di AP board, itu biasanya akan ada timah yang di middle kayak gini, timbul ikut terbuang ya guys ya. Karena itu pasti saya cetak kalau kita mengerjakan sesuatu di papan itu, kecuali sekedar buang komponen ya. Nah, ini pakai timah low temperatur ya, pakai merek Amoe 138 juga. Kemudian platnya itu ya sudah lupa guys ya, pokoknya kayak gitu ya gambarannya ya. Nah, kita oles-olesi saja sambil ditekan biar nggak lari ya, walaupun sudah magnetik, kadang kalau kita nggak tekan itu tetap geser dia ya, karena magnetnya ya nggak strong-strong amat guys ya soalnya ya.
Karena timah low temp saya ini tingkat cairnya sudah nggak sebegitu kayak awal guys ya. Jadi nggak saya cabut platnya, tapi saya blower di tempat ya. Jadi ini kalau dicabut platnya, kadang kalau kondisi timah sudah agak kering kayak gini nggak tertinggal ya. Jadi nempel di plat, karena itu saya blower saja. Nah, jadi ini settingan 310 ya, kayak masang CPU tadi. Itu pun agak slow ya. Karena memang mid frame panasnya itu agak nunggu. Begitu papan itu panas, baru timah itu ikut mencair ya. Ikut ngebol ya bahasanya, ikut menjadi bola. Jadi memang slow, tunggu papan meningkat baru kita gerak kanan kiri guys ya. Ini untuk kita cetak ulang middle frame ya.
Oke, setelah kita blower muter ya dan timah itu ngebol, walaupun ada yang mereng pasti ya posisi kayak gitu. Kita cabut platnya, kemudian kita kasih fluk ya, dan kita blower lagi ya biar timahnya cantik ya, biar timahnya berdiri-berdiri ya, enggak setengah roboh atau gimana ya. Sebelum nanti kita rekomben dengan preheater ya. Oke, setelah kita eh, timah dirasa pas, nggak ada yang gede kecil, dan kita yakin siap ya untuk penggabungan papan atas dan bawah, kita naikkan ke preheater lagi. Settingan sama guys ya, jadi 210. Kemudian kita oke, dan kita tunggu sampai temperaturnya memang sesuai kayak awal ya, sesuai kayak awal di angka 210. Barulah kita goyang-goyang ya, sehingga papannya biar menyatu sempurna guys ya. Oke guys ya, temperatur sudah mencapai 200 ya. Ya, ini waktunya menggoyang-goyang bodinya guys ya. Karena memang di angka itu secara kebiasaan harusnya sudah leleh ya. Timah di
layer tengah, sehingga oke, kita goyang-goyang dan bagus ya hasilnya. Setelah itu kita dinginkan guys ya. Setelah kita goyang-goyang, kita matikan preheaternya dan kita kipasi guys ya. Ini biar dingin ya. Setelah dingin kita angkat guys ya mesinnya, kemudian kita ukur dulu ya, jadi jangan langsung dikasih power supply ya. Oke, vibat aman. Kemudian di soket on off ya, terutama karena di situ banyak sekali jalur mic ya. Ini yang paling sering di iPhone 11 gagal rekomben gara-gara jalur mic-nya ada yang masih OL, sehingga HP-nya jadi restart kayak gitu ya. Jadi kalau dicek harusnya ada resistan semua ya jalur mic di situ. Bahkan di situ ada jalur I2C yang ya pokoknya kalau bermasalah bikin HP restart ya. Panik. Itu sering ya di area itu, dan ketika kita cek tadi resisten keluar semua guys ya. Jadi kita langsung pakaikan LCD untuk mencoba. Setelah kita pakaikan LCD, kita trigger on off nya guys ya. Oke, kita on off ya sekarang. Kalau tadi on off-nya di sebelah CPU, setelah digabung papannya, on off-nya berubah di soket guys ya. Nah, dan boom. Oke guys ya. Demikian proses penanganan iPhone 11 mati total. Kita anggap selesai ya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.